Iya. Gimana Pak Zul? Mau nanggapi? Cukup. Cukup. Atau ada pertanyaan baru? Ada unek-unek baru? Ada hal yang harus kita diskusikan saat ini? Monggo. Ya udah. Oke, Bang Andri. Ini dari kemarin sebenarnya dia Agak. nahan nih. Enggak. Iya. Ayo monggo Bang Andri. Ya mungkin mewakili pertanyaan semua orang juga ya. Sih, keren nih. Kita pernah dengar bahwa dalam suatu rumah tangga kalau suami gitu kan tidak memberi nafkah selama 3 bulan tuh di hadis kalau nggak salah ya, itu jatuh talak gitu. Itu kan lahir dan batin. Lalu apakah benar-benar harus wajib gitu suami itu gitu memberikan ibaratnya kesenangan gitu pada istri gitu, memberikan benar-benar nafkah gitu. Nah lalu bagaimana tuh tentang tanggapan hadis itu gitu? Gitu. Ini mewakili semua orang. Mewakili semua orang. Iya soalnya banyak ada sering pertanyaan ke saya gitu. Iya. Saya rasa nggak semua orang juga sih. Ya nggak apa-apa, ya silakan. Siapa dulu? Monggo. Iya. Ya menurut saya begini Bang. Ya nggak semua orang juga sih, gitu kan. Nggak semua orang juga. Kalau udah bicara orang kan berarti di luar non Islam juga mereka orang gitu kan. Artinya aturan yang Bang Andri sampaikan tadi itu ada dalam aturan sigotaklik sebenarnya. Sigotaklik dalam buku nikah. Gitu kan. Bila mana saya tidak memberikan nafkah Janji. secara berturut-turut 3 bulan berturut-turut lahir dan batin gitu kan, tidak memberikan, maka jatuhlah talak saya. Itu di sigotaklik, bukan hadis. Oh iya sih Nah, itu sigotaklik gitu kan. Pasal-pasal itu pasal ya. Pasal-pasal. Jadi yang sampai saat ini pun diperdebatkan, artinya sigotaklik itu kenapa harus dibacakan, orang baru nikah kok udah ngancem cerai gitu kan, dengan hal-hal yang memang seharusnya nggak perlu dilakukan gitu kan. Ya kalau pendapat saya melihat ya itu bukan semua orang yang akan mengalami itu gitu Bang. Jadi itu lebih kepada aturan sigotaklik yang ada di buku nikah gitu. Sementara kalau memberikan nafkah lahir dan batin, ya karena tadi awalnya itu kan kita udah bahas, kalau landasannya udah cinta gitu kan, ya cinta itu cinta dan kasih sayang ya. Apalagi kita tahu definisi dari kasih sayang itu atau rahmat, riqatun fi qalbi taqtadi tafadula wal ihsan. Ya artinya getaran di dalam hati yang ingin melakukan hal yang baik gitu, tafadul, keanugerahan wal ihsan, dan terus berbuat baik gitu. Ya kalau kita sadari bahwa pernikahan itu aturannya landasannya cinta gitu kan, saya rasa sigotaklik nggak perlu. Kalau sigotaklik itu bikinan dari itu ya Pak? Nah, iya itu aturan yang memang ada setelah aturan. Gitu. Jadi nggak ada di syariat itu? Nggak, lebih kepada apa ya? Aturan orang sih. Aturan yang dibuat dalam undang-undang kita gitu, undang-undang pernikahan kita gitu. Ya kalau secara fikih juga, nah ini ahli fikih nanti kita tanyakan sama Kang Ali. Saya rasa itu nggak ada, gitu. Saya rasa ya, bisa jadi saya salah. Nah selanjutnya, monggo teman-teman. Siapa Pak dulu? Ya kalau saya mungkin ya, jadi kalau di dalam pernikahan itu ada, itu kan semacam tambahan ya, janji setia kan ibaratnya. Itu kan sifatnya sebetulnya untuk mengikat agar suami itu benar-benar memberikan nafkah lahir batinnya. Jadi ada istilahnya apa ya, nilai yang dibawa di situ supaya suami itu dalam menikah itu benar-benar sungguh-sungguh serius, tidak main-main. Jadi tujuannya agar suami itu benar-benar di dalam menafkahin. Tetapi sebetulnya yang namanya di dalam berumah tangga itu kewajiban suami adalah, tanggung jawabnya adalah menafkahin keluarga.
Nah, sebesar apa, sekecil apa, itu tentu sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan. Tidak tidak bisa serta-merta harus sekian misalnya. Uang belanjanya harus sekian. Tentu kita harus mengukur kemampuan, istri juga harus tahu kemampuan suaminya, cukupnya seberapa, karena sudah dasar cinta tadi. Harusnya tidak menuntut hak yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya. Jadi ya tadi karena dasar saling mencintai, ya semuanya tentunya harus saling menyadarin. Jadi ya saya setuju memang janji atau sigot nikah itu tidak perlu diucapkan sebetulnya. Karena nanti ya akan menjadi polemik. Karena ini tidak ada di dalam rukun nikah. Itu hanya tambahan saja. Mungkin itu saya kira. Terima kasih. Saya nanggapin aja yang saya perhatikan selama ini pengamatan kan. Singgah taling itu petugas KUA yang biasanya yang ningkatin. Kalau kiai-kiai saya dengar baik di kota atau di kampung nggak pakai singgah taling. Gitu bro. Itu faktanya di lapangan itu ya. Itu yang gunakan biasanya petugas KUA. Ya. Makanya kadang ada yang kawin lewat kiai, lewat KUA, dua-duanya ada. Kalau udah ucap sigot tahlil bukan jatuh sumpah juga gitu menurut dia itu ya. Iya. Ibaratnya kan sumpah janji Ya, gitu itu ya. harus ditanyakan ke petugas KUA itu yang itu. Petugas KUA. Kan Iya. udah sumpah. Ngapain ya? Kalau Iya. kiai-kiai nggak make, walaupun di kota atau di itu ada yang itu. Saya dengar Pak Yai juga nggak make. Iya. Kalau di kampung kiai nikahin juga nggak make. Nggak pakai. Iya. Kencing. Pak Tarso, ribut. Saya juga mau nanggapin aja. Intinya saya sepakat sama Pak Ustadz berempat, karena saya cuma santri ya, nggak begitu ini. Tapi saya teringat kata-kata cuman artinya nanti Arabnya tolong Pak Luman ini yang lebih paham. Mengapa kamu mengatakan sesuatu sedangkan kamu tidak menjalankan? Allah amat murka. Itu kayaknya ada itu ya. Ada. Berdasarkan itu, Asop ayat 3. saya sepakat sigot dan taklid Sigot nggak usah taklid. dibacakan. Ya, benar. Karena itu sodaqul hadin. Kalau ini walau alam. Karena manusia ini istihad ini. Ya, saya lebih yakin nggak usah dibacakan. Nggak usah Karena ada dibacakan. yang mematahkan. Ada Mengapa yang- kamu mengatakan sesuatu? Kalau memang kamu nggak sanggup, jangan dikatakan. Iya. Sepakat itu. Sepakat itu. Sepakat. Tapi kalau sanggup, it's okay, nggak It's masalah. okay. Kamu sanggup, nggak masalah. Nggak cuma 3 bulan. Sebulan lalu cerai. Tapi saya sanggup. Dalilnya kuat soal itu. Iya, Mengapa kamu iya. mengatakan sesuatu sedangkan kamu tidak menjalankan? Allah amat murka. Nah, Iya. berdasarkan ayat itu, kalau bisa jangan dibacakan. Iya. Risikonya apa? Karena udah janji sama Allah. Iya. Karena Kalau itu sumpah ya. Ya sumpah. Dipaksa Kalau kan. yang parahnya itu berhubungan dengan talak, Bang. talak Iya. itu Jatuh talaknya. udah otomatis kan begitu kamu nggak menakwai jatuh talak. Iya. Iya. Itu masalahnya. Iya. Mungkin kalau masalah bicara masalah nafkah mungkin bisa pinjem ya. Misalnya di proyek saya belum masuk, saya harus ngapain, pinjem dulu. Tapi yang satu ini kan nggak bisa diwakilkan. Apa misalnya telepon, tolong wakilin saya ini, Iya. kan nggak bisa. Sedangkan itu harus berjalan. Iya. Lahir batin, lahir Lahir bisa. batin, iya. Batin kan nggak bisa diwakilin. Bisa. Iya. Iya. Kalau lahir mungkin bisa lah pinjam Pak Alim 3 juta. Dulu, tak. Lah batinnya siapa yang mewakili? Iya. Kan kita harus hadir. Iya. Sedangkan kamu udah sumpah. Kan bisa video call. Ya. PCS. Kan langsung jatuh talak. Kan boleh menuntut. Boleh menuntut. Boleh menuntut. Kalau nggak nuntut kan nggak. Enggak. Boleh menuntut ya. Boleh menuntut. Iya. Karena udah dibacakan. Iya. Itu. Yang jadi kendala gitu kan, yang jadi masalah ketika sigot talik itu jadi alat. Jadi alat. Saya lebih Karena- sepakat sama ungkapan Pak Tarso Iya. tadi. Lima takulun nama lataf alun. Nah, itu. Mendingan nggak usah. Nggak usah. Kalau itu jadi senjata nantinya. Harus senjata nanti. Itu Bumerang dia. buat kita. Bumerang. Karena kita berjanji kok. Kita bacakan gitu kan. Kebetulan kita kerja di luar negeri misalnya, Nah. yang nggak bisa pulang 3 bulan. Ya apalagi di luar negeri. Nah, Jakarta uang ke ayo, perantau, it's ya. okay uang gitu kan. Tapi kira yang satu itu. Nah, sedangkan itu syarat. Syarat. Akhirnya Lahir apa? batin. Akhirnya jadi senjata kan. Nah, itu. Nah, udah wes, talak wae lah. Iya kan? Atau kalau misalnya dia selingkuh, dia punya alat. Nah. Udah 3 bulan nggak ngumpulin saya loh. Udah 6 bulan, setahun. Dia selingkuh.
Itu kan Itu. senjatanya itu. Itu. Atau istilahnya bahasanya istri itu rapak. Kenapa? Karena udah 1 tahun nggak dikumpulin suami. Nah, jadi ada alat kan? Nah, ada alat. Iya. Kayaknya lebih sepakan ya. Iya. Karena ini kan hanya cuman apa namanya? Walau alam. Walau Kalau alam. tadi sodakolo. Sodakolo. Mengapa kamu mengatakan sesuatu kamu Iya. tidak jalankan? Allah akan murka. Iya. Itu. Sepakat. Itu aja, nanti kembali Pak Jadi. Iya. Ya, diskusinya begitu, Bang. Iya. Ini agak menghangat ini. Iya. Karena setiap dari kita laki-laki Iya, gitu kita kan. sepakat nih bertiga. Karena yang baca psikot taklik bukan perempuan. Bukan. Laki-laki. Kan yang berjanji Nah, laki-laki. berarti Nah, udah gitu kan kita berbicara lebih baik tidak. Tapi apakah dulu kita tidak mengucapkan gitu. Iya. Sedangkan dulu kita nggak tahu kan soal masalah psikot taklik begini-gini. Iya, Kita iya. pasti mengucapkan. Iya. Saya aja mengucapkan gitu. Oh iya. Ya artinya gini, Bang. Ini kan pembelajaran ya buat kita ya. Iya, pembelajaran. Pembelajaran buat kita. Artinya ini waktunya kita cari tahu nih. Iya. Ya, cari tahu lebih dalam mengenai masalah ini sama murabi kita yang artinya memang beliau juga udah biasa nikahin ya. Iya. Ya, seorang amil yang tahu persis lah kondisi ini Kondisinya. yang terjadi di tengah umatnya kayak gimana. Iya. Ya harusnya gini ya. Ya, Saya kan Pak Zul tuh. waktu nikah juga Heeh. disodorin itu ya. Psikot taklik. Suruh baca. Bahasanya. Tapi kan saya punya hak untuk nolak. Nolak ya. Iya. Maaf Bapak KUA, Bapak penghulu, saya tidak bersedia untuk membaca ini. Dan itu pun di ACC. Di ACC, nggak masalah. Jadi Itu hanya- sebetulnya nggak jadi apa ya, nggak jadi persoalan. Dibacakan nggak dibacakan, asal kita itu menolak. Itu penghulu juga ACC. Iya. Nggak mau harus enggak. Jadi saya nggak mau baca ini. Tapi ya udah kalau nggak mau. Jadi gitu. Iya. Oke. Makasih tambahannya Pak Zul. Ya untuk lebih jelasnya, lebih apa pemaparannya agar kita bisa lebih memahami tentang apa yang ditanyakan Bang Andri ini, kita serahkan kepada murabi kita, pada kiai kita. Monggo Pak Yai. Tentang hak dan kewajiban suami istri tadi ya. Sekarang kewajiban suami memberikan nafkah kan. Sampai-sampai ada janji apabila tidak memberi nafkah berapa? 3 Tiga bulan bulan. 3 bulan lamanya jatuh talak itu ya. 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 Itu bertele-tele itu kalau gitu. Karena sudut pandang lagi. Iya. Gitu ya kan. Kenapa kita nggak kembali ke jati diri? Diri kita ini siapa? Sudut pandang lagi itu semua. Baik dari yang sumber pertanyaan sama yang ulas, sudut pandang semua. Apalagi malah saya taklik. Saya sering menghadiri akad nikah, nggak ada yang menolak. Pengantin nggak ada yang menolak. Pengantin baru nggak ada menolak. Baca aja, bahkan dituntun nggak bisa baca. Nggak ada yang menolak. Hanya saya pernah memberikan peringatan lah sama santri-santri saya. Tolong kalau santri saya nggak usah baca psikot taklik. Ya, karena saya punya prinsip begitu. Saya bandingkan. Kalau adab Jawa setelah nikah itu justru tuh dikasih pelajaran, istri suruh nyuci kaki suami itu suruh ya cinta bakti sama suami, mencari ridho suami gitu ya. Iya. Itu justru lebih islami. Tapi kalau kita membaca psikot taklik, saya punya berpikir baru akad nikah udah ancang-ancang cerai lah ini kan. Itu yang selama ini saya memberikan itu, dan itu tidak ada di Quran. Nah, saya minta izin karena sampean semua mengajukan sudut pandang agama Islam. Ya, kalau sudut pandang agama Islam ke sumbernya dong. Katanya Al-Quran sumber pedoman petunjuknya karena firman Tuhan. Coba lihat di Quran bagaimana yang sebenarnya, sesuai nggak dengan apa yang dibicarakan tadi ini. Coba tolong
dibaca surat An-Nisa ayat 34 yang seiring dengan pertanyaannya Bapak Andri Wahyudi tentang Jalur itu. kawamun ala nisa. Orang banyak apalah dari itu dibuka juga udah hafal kan, tahu prakteknya ya kan. Banyak kalau yang itu. Ya kan? Kalau memang itu yang sudut pandang itu yang diajukan, bagaimana orang-orang yang istrinya kerja di Saudi, kerja di Taiwan, di Hong Kong, sementara suaminya nganggur di rumah, main sana, main sini, mancing dan lain sebagainya, sementara istrinya yang di sana. Terus posisi suami apa itu? Nah kan jadi begitu. Iya. Kalau memang 3 bulan aja harus talak kok, kadang ditinggal kontrak 2 tahun. Nah coba kita kembali kepada Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah semua urusan dikembalikan. Coba bagaimana itu bunyinya kira-kira? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa'in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Artinya laki-laki atau suami adalah penanggung jawab atas para perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya, perempuan-perempuan soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nuzuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Akan tetapi jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Oh. Bisa dipahami ayat itu? Belum Pak, secara Itu input. Oke. Masalah suami tidak menafkahi istri 3 bulan jatuh talak. Oke. Itu tadi dikatakan, tolong saya didikte ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki, suami-suami itu bertanggung jawab atas wanita atau istrinya. Jadi yang bertanggung jawab tentang urusan istri siapa? Laki-laki. Kenapa? Faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah telah melebihkan suami-suami, ya kan, sebagai suami daripada para istri. Ba'din itu istri. Laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah daripada kaum wanita. Satu, fisiknya lebih kokoh, lebih gagah, tenaganya lebih kuat. Jadi wajar kalau dia menjaga, bertanggung jawab atas keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan itu suami yang tanggung jawab. Tapi nggak boleh mengandalkan kegagahan dirinya. Kalau dia diberikan kelebihan oleh Allah, wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan apa yang dia menafkahkan sebagian hartanya. Jadi yang wajib cari nafkah siapa? Laki-laki, nggak ada perempuan wajib cari nafkah. Siapa yang nyuruh? Kok istri kedangkerakan jaga? Cari nafkah itu kewajiban suami, karena suami punya kewajiban memberi nafkah. Itu ayat ya, sumbernya loh, sedekah loh itu. Jadi itu. Loh, wanita-wanita yang soleh itu wanita-wanita yang apa ini? As-solihatu qanitatun. Nah, qanitatun yang taat pada Allah, taat sama Rasul. Bakti sama suami itu ya. As-solihatu qanitatun Hafizatul lil ghaibi yang selalu menjaga diri di saat suami nggak ada di rumah.
menjaga harga suami. Harta suami. Hah? Istrinya gak ada di rumah malah ngeluntur. Itu kan? Iya. Terus nyanyi malahan. Suaminya gak ada di rumah, dia pergi. Kebetulan ada orang bawa mobil ya kan? Malah nyanyi. Sopir, ojo nengah-nengah. Mampir mas, mampir. Mumpung bojo kurang ning omah. Apa itu? Gendeng gue. Dia yang sore itu hafidatul lil ghaibi. Iya. Bima habidallah, karena apa? Allah telah menjaga mereka dengan ikatan akad Nikah. Masih memberi nafkah suami kalau udah akan nikah. Kalau nggak berani beri nafkah, ngapain nikah? Gitu, karena itu kebutuhan Pak. Betul. Kebutuhan nafkah itu. Nah, karena kebutuhan itu kan cuma 4. Suami istri kebutuhan 4 sebetulnya rumah tangga itu. Iya. Makan, minum, tidur. Tidur itu sak kelone Pak. Iya. Nah, ya kan, kecuali nggak ada bojo. Turun ngeloni guling lah apa-apa. Cenggur. Itu kewajiban Pak. Makan, minum, Tidur. Ini tuntutan. Zaman mangannya normal, minumnya normal, produksi hormonnya normal. Wah, luar biasa Pak. 1 hari makan normal 1 cc, 7 hari 7 cc. Ya kan? Ngumpul itu. Penuh kantong. Kelebihan. Fading juga itu. Makanya kudu turu, Pak. Nah, orang ana iku bisa turu ora jujur ayo. Nggak susah Pak. Nah, jadi kebutuhan gak terpenuhi. Jadi kudu Kalau makanya ada nafkah batin. batin. Ya kemudian Iya. batinnya dinafkahi. Lahirnya enggak. Gak iso nglayani ya. Ngene wawu kowe. Lemes ya. Makan normal aja. Apa namanya, ejakulasi dini ya. Gini kan benar dong. Sepakat. Kalau saya nggak pernah ejakulasi dini, ya kan, nggak pernah masukin. Saya yang ada ejakulasi dana penyakitnya. Dana. Baru masuk udah keluar lagi. Ejakulasi dana. Nah, kalau dini enggak, belum dicoba soalnya. Iya. Yang ada ejakulasi dana bagi saya. Nah, itu. Oke ya, penyakit baru. Ini informasi aja biar Iya. Pak Tarso siap-siap aja kalau sewaktu-waktu ada. Ejakulasi dana. Itu kebutuhan ya, nafkah ya. Nafkah. Jadi nafkah itu sebatas memenuhi kebutuhan sebetulnya. Kebutuhan. Jadi makan, minum, tidur. Kan itu kan. Iya. Selebihnya ibadah. Itu kebutuhan. Iya. Karena nikah itu sendiri ibadah, Pak. Benar nggak? Iya. Ini kebutuhan ini. Berarti suami wajib bertanggung jawab terhadap istri masalah nafkah yang pokok, makan. Jangan sampai istri nggak makan dong. Iya. Minum, jangan sampai istri nggak minum dong. Turu butuh papan. Ini benar Mbak? Panggonan maksudnya. Panggonan. Mau tidur di kebun. Iya. Kan berarti paling nggak punya kamar lah, walaupun sekamar. Iya. Makanya, mampunya baru kos. Ya udah kos aja dulu, nggak usah maksukan pelan-pelan. Pelan-pelan juga harus pas, walaupun kadang harus Peri. tapi kalau dilalui bisa puenak. Tuh. Ini karena napas terpenuhi. Iya. 3 ini harus diusahakan. Nah, lebihnya ibadah. Nah, itu ayolah ibadah. Sedekah. Nah, gimana sedekah orang makan yang pas-pasan baru-baru kontrakan mangan tel. Aku sedekah karo istri. Turu sedekah. Ibadah. Wa fi bud'i akadikum sedekahun. Wa fi bud'i lan ing sandrone tempik. Iya. Akadikum istri kalian, di antara kalian, sedekah. Jadi istri kalau udah makan, udah minum, tidur, terus ngajak suami,
Mas, gak sedekah dah. Nah, bener kan. Suami juga gitu, sedekah yuk. Ibadah nggak? Nggak ada. Udah itu terpenuhi. Ojo lali ibadah. Makan minum dulu ibadah. Itu sebetulnya. Betul nggak itu? Gini, iya betul. Cuma yang soleh begitu. Terus apa ya lanjutannya ayatnya? Wallati takhafuna Nah, nusuzahunna. walati takhafuna, dan yang kalian takutkan, jika kalian takut, Iya. takhafuna nusuzahunna. Huna bukan hum ya. Iya, hunna. Hun itu perempuan, Pak. Mm. Dan jika suami-suami khawatir istri-istrinya itu berkhianat, Iya. durhaka sama suami, menentang, tidak memenuhi kewajibannya, Iya. tanggung jawabnya sebagai istri, usahuna apa? Faizuhuna. Faizuhuna. Faizuhunna ya. Nah. Faizuhunna. Maka nasihati dong dia. Nasihatin dulu, diajak ngobrol baik-baik. Jangan main cerai-cerai aja. Belum ngapa-ngapain udah main bacok aja. Kabur orang. Talaknya karena pengen dibacok, bukan karena Iya, karena masalah. ketakutan ya. Hah? Iya karena ketakutan. Nah iya. Dibacok itu kan. Iya. Ya, faizuhuna itu berikan mau'idoh. Kamu kan pintar bisa ceramah, bisa kultum, bisa memberikan mau'idoh hasanah. Kasih dong mau'idoh hasanah istri. Faizuhuna. Kok dikasih mau'idoh hasanah masih bandel juga? Apa itu? Wah, juruhuna bil madoji'i. Pisahkan dari tempat tidurnya. Ojo dikeloni. Paham maksudnya? Iya. Kalau bahasa kita jadi pisah ranjang. Ranjang. Ojo pisah kontrakan. Film doji, pisahkan tempat tidurnya. Kalau biasanya di tempat tidur jadi satu, kamu tidur di depan pintu, ya kan? Kamu kadang-kadang tanda tanya. Kok Andri bisa tidur ini kan? Ada apa aku ya? Tapi nyatanya besok ya cekekak bercanda. Oh nggak ada apa-apa. Mungkin gerah kali. Gerah. Karena ada ayatnya kan. Yang ya ini. Ngamali ayat itu maksudnya. Ngamalin ayat. Jelas Ya, ngamalin ayat. kan kalau ada masalah kalau itu Iya. ya saya berpikir apa mbet nusus. Yang boleh begitu kan yang nusus. Yang nusus. Atau kalau memang harus begitu minta izin. Wahai ayang beb istriku, Iya. izinkan aku ya. Saya tak cari inspirasi mau tidur di depan pintu. Karena wanita itu rasanya halus. Membangunin itu kadang ada gengsi juga ya kan, nyamperin itu. Itu kadang malas paling WA. Kalau udah tidur boro-boro buka WA. Diseret aja kagak melek. Iya kan? Gitu loh. Iya, ini patokan dari Tuhan. Menurut sudut pandang agama Islam kan sumbernya Al-Qur'an. Shadaqallah. Ya, wa tamat kalimatu rabbiha sidqon wa adlan. Udah adil ini. Jadi tidak perlu pengadilan sampean. Iya. Dengan berbagai macam cara macam-macam tadi sudut pandang macam-macam itu malah kacau. Terus ngikutin orang sana kan itu. Kenapa kalau memang sahabat yakin sumbernya itu dari Al-Quran, kenapa sahabat nggak kembalikan masalah itu kepada Allah? Nah, kalau sudah pisah ranjang kok begitu juga, lu tak kandangin dablok pisah ranjang, apa sih maunya? Boleh dipukul, tapi mukulnya mukul pendidikan. Artinya, wong wedok itu dijendul jedakannya naik, iku wis. Iya enggak? Masa di perempuan dibawain gol? Apa-apaan itu? Kabur. Lebay. Tak cacak. Tak cacak. Bukan gitu, enggak malu dah. Enggak bahaya. Wedok itu lemah. Mau kempetnya kayak sobah kan. Jadi nek kepepet-pepet itu cuma dibondo tangane gletakno copotin iso dienggo wong wedok itu. Kurang akal ae kadang-kadang. Itu sebetulnya ya, lemah wanita itu sebetulnya. Iya. Pukul tapi bukan pukul menyakiti, gitu kan kan? Wadribuhunna. Wadribuhunna.
Nah, terus apa lagi tuh? Fa'in atoknakum. Nah, fa'in atoknakum fala tabghu alaihinna sabila. Nah, maka jika dia sudah menunjukkan tanda-tanda menyadari atas kesalahannya, biasanya caper, cari-cari itu, mengakuilah kesalahannya, terus mulai ada tanda-tanda taat, mau bikinin kopi lagi, mau, ya kan? Semarah-marahnya dia mau bikinin kopi, nyiapin makan, ini ada tanda-tanda itu. Ini kan kadang-kadang istri udah mau baikan sebetulnya, suami nggak tanggap. Bala tabu sabila, kamu jangan cari jalan-jalan perkara, jangan cari perkara terus. Istrimu itu sudah mau sadar, istrimu itu sudah mau taat sebelum sama kamu. Kamu cari gara-gara lagi, cari jalan aja, cari jalan kesalahan. Gitu. Terus Innallaha kana aliyan kabira. Innallaha kana Aliyan kabira. alian dia maha tinggi. Kabiro maha besar. Jangan sok tinggi kamu merasa suami, jangan sok besar karena kamu merasa suami. Itu maksudnya. Allah itu maha tinggi, maha besar. Nah, itu sumbernya Pak. Udah bisa dipahami belum ayat itu? Iya, paham. Bisa dipahami Pak? Bisa. Nah ya udah itu kalau mau jujur. Karena sudut pandang yang diajukan semua sudut pandang menurut agama Islam. Ya kita kembali ke sumbernya. Cocok nggak dengan sudut pandang panjenengan? Nah, cuman kadang-kadang ini ayatnya begini, prakteknya. Iya. Ada sigotalik katanya kalau ini berdulu kan, bagaimana kalau istrinya itu kerja dan suaminya mengizinkan lagi 2 tahun kontrak di Arab. Ayah punya duit yuk kirim. Berarti enggak ini ya. Suami sama sekali nggak ngasih nafkah. Baik lahir maupun Berarti bagaimana? Jatuh talak. Kalau dia udah berjanji, ya Tapi nyatanya kan harusnya jatuh. udah begitu biasa itu. Biasa memang. Nah, bolak-balik kan, pulang ya blehem-blehem juga Pak. Kangen-kangen aneh gitu bener. Jadi ayat Al-Quran sama prakteknya, wow. Prakteknya cocok. Akhirnya Al-Quran itu dipakai untuk kepentingan-kepentingan, alat kepentingan. Ya apa? Tergantung kepentingannya. Dia betul. Kabeh saya pakai agama ya, kepentingan apapun. Pakai agama, gue politik, gue ini dan lain sebagainya semua pakai. Yo, dari Al-Quran macam-macam. Itu loh sebetulnya. Kalau kita paham ya, itu. Jadi menurut Bapak Andri, menurut ayat itu gimana laki-laki? iya. Kan tanggung jawab memberi nafkah itu. Nggak harus 3 bulan, sebulan, ya harus lama. Ya sesuai kemampuan kan. Tapi minimal yang labuda itu yang menjadi kebutuhan bersama. Makan, minum, turu, udah. Kalau ibadah mah umromi lah, mau ibadah ya enggak? Iya, wae sholat, wae subuh dibangunin gitu ya kalau bisa. Itu kebutuhan itu sebetulnya 4 itu. Udah selebihnya mah aman. Itu Pak. Iya. Oke, mau nggak lanjut? Ini ada hal yang menarik Pak Yai. Iya. Saya mau bertanya nih. Bertanya tentang batasan nusus itu apa sih? Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusus. Nah, nusus di sendiri kan tadi pengkhianatan artinya kan. Melawan suami. Nah, melawan suami termasuk pengkhianatan kan. Batasan-batasannya itu apa Pak Yai? Nah, orang berkhianat itu ketika dia melalaikan amanat. Kan gitu lawan katanya. Iya. Itu berlaku suami istri. Ya, kalau suami diberi amanat oleh Allah berupa istri, betul nggak? Iya. Kalau dia orang amanah, nggak tahu bagaimana caranya dia penuhi kebutuhannya. Begitu juga istri. Gitu. Karena dia terpenuhi kok kebutuhannya. Suami udah dia juga harus memenuhi kebutuhan suami. Oke. Itu batasan nusus. Ketika sudah tidak mau ini itu ya itu nusus itu. Nusus. Justru karena tidak itu terjadi nusus, baik suami maupun istri kan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang kadang-kadang ya, melebihi batas, keharmonisan rusak,
ketika orang tidak terpenuhi kebutuhan harmonisnya, dia akan mencari keharmonisan di luar rumah. Baik laki-laki maupun perempuan. Iya. Jadi kita juga nggak boleh menyudutkan perempuan karena punya hak yang sama. Iya, iya. Kita sebagai laki-laki juga nggak boleh ego. Memang laki-laki juga manusia, tempat salah juga. Ketika laki-laki suami begitu ya suami khianat kan ya apa nusus artinya. Iya kan? Iya. Kalau kita batasan, bentuknya relatif. Kan setiap orang berjalan di atas takdirnya masing-masing. Nususnya saya mungkin berbeda dengan nususnya Andri kan, nususnya Andri berbeda dengan nususnya Pak Lukman. Tapi kita juga pasti pernah nusus, bukan istri aja. Nususnya istri saya beda dengan nususnya istri Pak Lukman, Pak Tarso, Pak tetap ada nusus itu. Jadi ketika orang itu sudah mengingkari amanat, nah itu disebut khianat. Ayatnya ada tahu surat apa itu ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Kamu jangan berkhianat sama Allah dan Rasulnya. Dan kamu jangan berkhianat terhadap amanat yang sudah dibebankan kepada kamu, diberikan kepada kamu, dititipkan sama kamu. Amanat. Jadi semua ini amanat sebenarnya. Semua istri punya siapa? Ya Allah. Iya. Kalau itu suka Allah, kalau kamu sudah kelihatannya kurang amanah kan, suka-suka gua dong, lu udah kurang amanah nih, ya kan? Gua ambil, ya kan? Iya. Tempe gua kasih siapa kan gitu. Lu kurang amanah, Iya benar. istrimu keluyuran kemana-mana. Iya. Orang suruh menjaga kehormatan, kalau istrinya gak di rumah mah keluyuran kemana-mana. Iya. Istrinya di rumah lagi tidur ditinggal segala. Wah kurang amanah kamu. Nah gitu ya kan. Ini gua ambil lagi aja dah. Gua mau kasih siapa. Saya ingat ada pepatah gini. Kalau jodoh nggak kemana. Nah kalau kemana? Kalau kemana-mana berarti nggak jodoh. Nggak jodoh. Sama rezeki. Kalau rezeki nggak kemana. Kemana-mana bukan rezeki. Rezeki. Rezeki itu sekarang saat ini di sini. Kita ngopi di sini. Gitu. Ini jodoh nih. Jodohmu dengan jodoh saya beda. Iya. Jodohku kopinya beda. Iya. Sepakat. Api. Emang iya lah. Bukan kebetulan. Jodohnya beda. Itu kopi apa itu? Kapal api. Kapal api. Saya Waduh. kapal tadi. Kapal Titanic. Kapal truk. Wah. Ini kopi saya ini. Wah. Oh. Lah iya benar. Iya. Beda. Itu yang promonya cuma begini doang. Iya saya juga nggak mau dong kena penyakit ejakulasi dana. Iya. Kopinya Andri, kopi Cilem. Iya, siap. Tuh, panjang lebar ini. Iya, Mulai dari asik, Pak Tarso, Bang Andri, Masa sampai ke diskusi Lucu. asik? Nggak asik. Iya, oke, siap. Asik. Alhamdulillah, asik. Apapun yang terjadi sunatullah itu. Sunatullah. Terima aja. Apa sih? Bener. Ada aturannya udah. Betul, baik. Nggak usah nyari kesalahan. Iya, sepakat. Orang manusia itu nggak usah disalah-salahin emang udah. Salah. Nggak usah dijelek-jelekin emang udah. Yang maha baik itu Allah maha baik. Bener. takdirnya nggak pernah Salah. jauh. Yang salah manusia. Nggak ada yang salah jalan. Nggak ada yang salah jalan. Manusia berjalan di atas takdirnya masing-masing. Masing-masing. Mulai awes ya nggak ngikutin orang banyak. Betul.